Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik-baik ya, puji Tuhan. Sebelum kita masuk ke proses belajar mengajar pada pagi hari ini, di sini siapa yang ketua kelas? Ayo ketua kelas menuju ke depan untuk mengucapkan doa dengan proses belajar mengajar pada pagi hari ini. Pak Guru hitung ya, 1, 2, 3. Baik, doa selesai. Baik, terima kasih. Ketua kelas sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Kita akan memberi aplaus kepada ketua kelas. Jadi sekarang sebelum kita masuk ke proses belajar mengajar pada pagi hari ini, Pak Guru absen dulu ya. Dengar absen ke depan. Yakobus, Paulus, Jeffrey, hadir. Vano, hadir. Ya, baik, terima kasih. Semua sudah hadir. Pak Guru harap minggu depan lagi harus seperti itu. Jangan ada kesibukan lain baru tidak hadir lagi. Harus semua hadir ya anak-anak, supaya kalian dapat terima materi itu dengan baik, supaya kalian dapat nilai juga bagus, dan kalian punya cita-cita juga harus tercapai. Nah, jadi sekarang kita sudah absen, dan sekarang kita masuk ke proses belajar mengajar pada pagi hari ini, yaitu dengan tema yang kita akan belajar pada pagi hari ini, yaitu tema 9 ya, tentang benda-benda di sekitarku, dan subtema yaitu benda-benda campuran dan tunggal. Jadi pembelajaran kedua. Jadi materi pada pagi hari ini yaitu benda di sekitar kita. Jadi benda di sekitar kita, apakah anak-anak tahu tentang benda? Ada yang tahu tentang pengertian dari benda? Kalau benda berarti pasti ada di sekitar kita. Itu seperti ada meja, ada kursi, ada buku, ada pena, dan sebagainya. Jadi Pak Guru akan menjelaskan pengertian dari benda adalah suatu kata yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan dengan kata-kata semisal objek, materi, zat, dan barang. Jadi itulah pengertian dari benda. Jadi benda adalah, Pak Guru ulang ya, benda adalah suatu kata yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan dengan kata-kata semisalnya objek, materi, zat, dan barang. Apakah sampai di sini anak-anak sudah mengerti? Baik, sudah mengerti ya. Nah, jadi sekarang apakah anak-anak bisa sebutkan tentang benda seperti yang tadi, yaitu meja, kursi, dan bolpen, buku, dan sebagainya. Jadi benda itu seperti manusia, hewan, tumbuhan, itu adalah benda. Dan apakah cahaya termasuk benda? Nah, sekarang kita cari tahu tentang benda. Benda dibedakan menjadi dua. Benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda mati dan benda hidup. Ya, pintar Markus. Jadi benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda mati dan benda hidup. Jadi benda mati seperti apa? Seperti meja, kursi, dan lain-lain. Dan juga seperti benda hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, di sini Pak Guru sudah siapkan gambar, karena itu anak-anak perhatikan ya. Nah, ini adalah benda hidup, yaitu manusia, terus hewan dan tumbuhan. Dan benda mati yaitu meja, terus kursi, bolpen, pensil. Itu adalah benda-benda mati. Ya, sangat benar. Jadi semua anak-anak harus perhatikan ke depan, sementara Pak Guru jelaskan, tidak ada yang bermain di belakang. Pak Guru tidak suka pada saat Pak Guru menjelaskan bermain di belakang. Jadi semua harus perhatikan ke depan, supaya sebentar apa yang Pak Guru jelaskan itu kalian terima dengan baik, dan kalian membawa ke rumah atau tanamkan dalam otak dan pikiran kalian, supaya pada saat ujian kalian harus menjawab dengan baik. Nah, jadi kita akan anak-anak amati tentang gambar tersebut ini. Gambar ini ya,
pasti di buku siswa itu ada. Jadi kalian juga harus perhatikan tentang gambar ini. Jadi di dalam gambar ini ada meja, kursi, terus ada loyan, terus ada mobil permainan, terus ada itu adalah ada yang buatan dari kayu, ada yang buatan dari plastik dan sebagainya. Jadi kalian akan benda itu dapat dikelompokkan berdasarkan ukuran dan bentuk dan juga warna. Jadi nanti kalian akan membuat Pak Guru sudah siapkan tabel seperti ini ya. Jadi nanti kalian akan isi nama bendanya apa dan benda itu dia punya kegunaannya apa. Itu nanti Pak Guru sekarang akan membuat kelompok. Jadi bagian deretan sebelah itu satu kelompok dan juga bagian tengah satu kelompok dan bagian sebelah satu kelompok. Jadi 3 kelompok. Pak Guru kasih waktu 15 menit. Jadi nanti kalian akan kerjakan tentang bentuk, ukuran dan warna. Jadi dalam tabel itu kalian akan membuat mengisi nama benda dan nama apa kegunaannya atau berfungsinya. Seperti ya, Pak Guru kasih 15 menit. Baik, sudah. Pak Guru sudah periksa, semua sudah bagus. Pak Guru berpikir saja bahwa kalian sudah mengerti karena kalian sudah isi dengan baik. Jadi di sini kita akan melihat ciri-ciri benda, yaitu yang pertama menepati ruang dan memiliki massa atau berat. Itu seperti ini ya, Pak Guru sudah siapkan gambar juga. Jadi mengenai ukuran yang tadi kita akan lihat yaitu seperti ini. Pensil diukur dengan penggaris semacam ini. Ini adalah ukuran dan bentuk seperti ada bentuk kerucut, bentuk kotak, terus bentuk persegi panjang, bentuk persegi tiga, dan juga ada ukuran warna. Jadi ukurannya ada warna merah di atas ini ya, biru, dan juga ada warna kuning, ada warna hijau, seperti itu ya. Nah, jadi sesuai dengan ciri-ciri benda yang kita sudah lihat bahwa menepati ruang atau memiliki massa atau berat. Jadi seperti ini. Kalau kita menepati ruang seperti harus kita susun dengan rapi. Seperti ada meja, terus ada kursi di belakang, terus ada di sebelahnya ada papan tulis depan, dan ada lemari, dan ada pintu dan sebagainya. Jadi ruangannya sudah bersih seperti ini ya, dia punya menepati ruang dan juga ada memiliki massa atau berat. Dan ini ya contohnya seperti ini. Baik, anak-anak sudah mengerti sampai di sini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau tidak ada jawaban, berarti kita masuk ke yang berikut, yaitu pengelompokan benda berdasarkan bahan pembentukan. Dapat terbuat dari ada yang buatan dari kayu, terus ada plastik, ada kertas, dan ada logam. Nah, jadi dari buatan dari kayu, plastik, kertas, logam itu nanti kita akan lihat pembahasan berikut. Seperti ini ya. Jadi kayu terbuat dari pohon dan kertas terbuat dari pohon juga. Terus dan plastik berasal dari material alami seperti permen karet. Itu sudah mengerti. Dan juga ada yang keempat yaitu logam. Logam berasal dari besi yang dipanaskan atau kuat menjadi logam dan aluminium dan lainnya. Jadi apakah anak-anak sudah mengerti bagian sampai di sini? Lihat ya. Sebelum kita melihat kelebihan dan kekurangan, apakah anak-anak ada pertanyaan? Baik, kalau belum ada pertanyaan, kita langsung masuk kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihan dari kayu yaitu kelebihan mudah dibentuk dan tahan lama. Seperti kayu apa? Kayu jati. Nah, di sini sudah Pak Guru sudah siapkan gambar.
Jadi kayu jati itu seperti ini ya. Nah, mudah dibentuk dan dia bertahan lama. Itu kayu jati. Terus kelemahannya yaitu mudah terbakar dan mudah terserang atau rayap. Nah, seperti ini ya, ada gambar. Mudah terbakar ini. Dan yang kedua yaitu kertas. Apa kelebihan dari kertas? Kertas yaitu kita bisa menulis dan juga kita bisa menggambar. Nah, jadi seperti itu. Dan juga yang kedua yaitu plastik. Sebelum masuk ke plastik, kelemahannya yaitu mudah robek kalau kita letakkan di lantai atau kena air. Kalau kena air dia bisa berarti dia bisa robek atau bisa hancur. Kalau yang ketiga yaitu plastik. Kelebihan dari plastik yaitu mudah dibentuk, tidak tembus air, tahan lama. Dan kelemahannya yaitu dapat menimbulkan masalah karena susah untuk diuraikan, terus membutuhkan waktu yang cukup lama. Lihat seperti contoh ini. Contoh ini ya. Nah, ini ya contohnya. Kelemahan. Jadi diuraikan waktu yang cukup lama seperti 10 tahun sampai 100 tahun. Nah, ada gambar ini. Jadi anak-anak bisa lihat. Dan yang berikut yang keempat yaitu logam. Keuntungan dari logam yaitu dapat ditempung sehingga dapat dibentuk menjadi berbagai benda, misalnya masak, terus sendok dan lain-lain. Dan kekurangannya yaitu dapat berkarat. Seperti ini ya gambar. Pak Guru sudah siapkan lagi. Nah, jangan sampai anak-anak belum mengerti tentang berkarat. Nah. Seperti ini ya. Berkaratnya sendok yang sudah berkarat seperti ini. Terus sendok ini dia dibuat dari logam. Ada sendok, terus berfungsinya yaitu pakai sendok kita bisa makan seperti itu. Dan manfaat dari kayu yaitu dimanfaatkan untuk meja, terus kursi dan lain-lain. Kalau kertas dimanfaatkan untuk menulis dan menggambar dan lain-lain juga. Terus yang ketiga yaitu plastik dimanfaatkan untuk diolah menjadi pot bunga dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu logam dimanfaatkan untuk bahan bangunan, rumah, jembatan dan lain-lain. Seperti ini. Logam berfungsinya seperti ini ya. Jadi bisa bangun rumah, terus jembatan dan lain-lain. Jadi seperti ini. Ini logam ini diolah menjadi sen, dan juga logam diolah menjadi besi-besi yang untuk membuat jembatan. Jadi itulah manfaat. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini sampai di sini, dan kita merangkum sama-sama mengenai materi. Jadi tadi yang kita belajar tentang apa? Anak-anak apakah sudah mengerti? Nah, jadi tadi yang kita belajar tentang tema 9 yaitu benda-benda di sekitarku. Terus yang subtemanya yaitu subtema 1 tentang benda-benda campuran dan tunggal. Dan kita ambil materi itu yaitu di bagian pembelajaran kedua. Jadi benda-benda di sekitar. Jadi apa pengertian dari benda-benda di sekitar? Yaitu suatu kata yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan dengan kata-kata, semisalnya objek, materi, zat, dan barang. Terus
benda-benda yaitu yang ada di ruangan kita, seperti manusia, terus ada meja, kursi, hewan, terus dengan tumbuhan. Jadi benda itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada benda mati dan ada benda hidup. Jadi benda mati itu seperti meja, kursi, terus pulpen, kertas, dan sebagainya. Kalau benda hidup itu seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Jadi itulah yang tadi kita belajar, dan kelebihan, kekurangan, dan juga manfaat. Kekurangan, kelebihan, manfaat yang tadi kita sudah lihat mengenai kayu, terus kertas, plastik, dan logam. Itulah proses belajar mengajar pada pagi hari ini sampai di sini. Karena itu Pak Guru berharap di sini siapa yang ikut kelas maju ke depan untuk berdoa sebelum kita pulang. Ayo kita kelas maju ke depan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Pak Guru harap kalian sebentar pulang. Jangan pulang bagian kiri atau jangan pulang bagian kanan, tapi harus kalian pulang lewat bagian kiri. Dan juga kalian harus lihat kendaraan pada saat menyeberang jalan. Dan kalian pulang harus menyapa sama siapa saja, kepada orang tua, kepada keluarga, dan lain-lain. Iya, sampai di sini. Selamat pagi dan selamat pulang.